Jika laut benar-benar terbelah untuk Musa, mengapa kisah serupa muncul di budaya yang tak pernah mengenal Musa? Mengapa epos Gilgamesh dan naskah-naskah kuno lainnya juga menyimpan ingatan tentang air, jalan, dan keselamatan? Atau jangan-jangan yang belum kita pahami bukan kisahnya, melainkan hukum alam yang sedang bekerja. Ini bukan upaya mengurangi mujizat, melainkan upaya memahami peristiwa itu tanpa meniadakan hukum alam. Mari kita bedah kisah ini dengan jujur, tanpa menutup iman dan tanpa menutup akal. Mengapa manusia dari peradaban yang terpisah oleh ribuan kilometer dan ribuan tahun terus mengulang ingatan yang sama? Air, jalan, dan keselamatan. Sebagian orang berhenti pada jawaban iman, sebagian lain berhenti pada penjelasan sains. Namun, sejarah manusia jarang sesederhana itu. Karena jika Tuhan menciptakan alam dengan keteraturan, mengapa keteraturan itu harus dikeluarkan saat mujizat terjadi? Di titik inilah kejujuran intelektual diperlukan, bukan untuk menggugat iman dan bukan pula untuk mengultuskan sains. Sebelum Musa, sebelum Taurat, bahkan sebelum kitab-kitab samawi dikenal manusia, sebuah naskah kuno dari Mesopotamia telah mencatat memori tentang air, kehancuran, dan keselamatan. Epos Gilgamesh, naskah tertua yang pernah dimiliki umat manusia, bukan sebagai wahyu, tetapi sebagai arsip ingatan sebuah peradaban. Pertanyaannya bukan apakah Gilgamesh benar, melainkan mengapa ingatan tentang air terus muncul di awal sejarah manusia. Dan disinilah perjalanan kita dimulai. Sebelum kisah Musa dicatat dalam kitab-kitab samawi, manusia telah lebih dulu menuliskan ketakutannya terhadap air, bukan sebagai legenda penghibur, melainkan sebagai catatan tentang peristiwa yang mengguncang hidup mereka. Di Mesopotamia, epos Gilgamesh mencatat banjir besar, tentang Utnapishtim yang selamat ketika air menelan dunia yang dikenal manusia pada saat itu. Di India, teks Purana dan Kisah Manu juga menyimpan ingatan tentang air yang datang sebagai kehancuran, namun sekaligus membuka jalan bagi kelahiran kembali peradaban. Di Tiongkok kuno, kisah hiu yang agung bukan berbicara tentang banjir sebagai murka ilahi, melainkan tentang bagaimana air ditata, diarahkan, dan dikendalikan. Di Yunani, Deucalion selamat dari air yang menenggelamkan dunia lama. Sementara di Amerika dan Pasifik, suku-suku pesisir menyimpan cerita tentang laut yang surut, membuka jalan, lalu kembali menelan daratan. Kisah-kisah ini lahir dari budaya yang tak pernah saling bertemu, tidak berbagi kitab, tidak berbagi nabi, bahkan tidak berbagi bahasa. Namun, mereka berbagi satu hal yang sama, ingatan tentang air sebagai batas antara kehancuran dan keselamatan. Pertanyaannya kemudian berubah, bukan lagi kisah mana yang paling benar, melainkan peristiwa apa yang cukup besar hingga terpatri dalam ingatan begitu banyak peradaban. Di titik inilah kita kembali pada kisah Musa, bukan sebagai klaim eksklusif, melainkan sebagai bagian dari pola sejarah manusia saat berhadapan dengan alam pada titik paling genting.
Ketika Al-Quran dan Taurat mencatat laut yang terbelah, teks-teks itu tidak sedang bersaing dengan mitologi lain. Mereka hadir di jalur yang sama, namun dengan fokus yang berbeda. Bukan pada airnya, melainkan pada keadilan, pembebasan, dan tanggung jawab manusia setelah keselamatan itu terjadi. Dan dari sinilah kita mulai bertanya, jika memori tentang air muncul di mana-mana, apa yang sebenarnya sedang dicatat oleh sejarah manusia? Kita sering membayangkan alam sebagai sesuatu yang kaku, sekumpulan hukum yang dingin dan tak bernyawa. Padahal, alam lebih menyerupai ingatan yang bergerak dalam pola, mengulang dirinya dalam waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda. Air misalnya, tidak pernah benar-benar diam. Ia menyimpan sejarah angin, tekanan, dan tarikan bulan, lalu melepaskannya pada saat tertentu dengan ketepatan yang hampir tak terlihat. Dalam sains, ada momen-momen langka ketika laut tidak melawan daratan, melainkan menyingkir. Angin yang bertiup terus-menerus dari satu arah, tekanan atmosfer yang turun perlahan, dan bentuk dasar laut yang tepat dapat memaksa air mundur. Bukan setetes dua tetes, melainkan kilometer demi kilometer. Fenomena ini tidak berlangsung lama. Ia muncul lalu menghilang, seperti pintu yang terbuka hanya untuk mereka yang berada tepat di hadapannya. Di satu tempat, ia dicatat sebagai peristiwa alam. Di tempat lain, ia diingat sebagai penyelamatan. Dan di tempat yang berbeda, ia berubah menjadi kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sains menyebutnya dinamika fluida, pasang surut ekstrim, atau perubahan tekanan angin. Manusia purba menyebutnya jalan. Dan mungkin di titik inilah sains dan iman berhenti saling meniadakan dan mulai saling menerangkan. Karena hukum alam tidak selalu bekerja dengan suara keras. Kadang ia bekerja cukup sekali, cukup tepat, dan cukup besar hingga satu malam saja cukup untuk mengubah sejarah manusia. Ketika sains selesai berbicara, ia berhenti pada satu batas yang tak bisa ia lewati. Ia dapat menjelaskan bagaimana air bergerak, bagaimana angin menyingkirkan laut, dan bagaimana tekanan membuka jalan sesaat di antara daratan dan air. Namun, sains tidak pernah menjawab mengapa peristiwa itu terjadi pada malam itu, di tempat itu, dan untuk orang-orang itu. Disinilah kisah Musa kembali berdiri. Kitab-kitab samawi tidak hadir untuk menggantikan alam, tetapi untuk memberi makna pada momen ketika alam bekerja di titik paling genting. Ketika laut terbelah, teks tidak berhenti pada air. Ia berbicara tentang keputusan, tentang langkah pertama ke dalam jalan yang belum tentu aman, tentang keberanian berjalan sebelum kepastian tiba. Musa tidak memerintahkan laut, ia melangkah. Dan di belakangnya, sebuah kaum bergerak bukan karena mereka memahami hukum alam, melainkan karena mereka mempercayai sesuatu yang lebih besar dari rasa takut mereka. Di titik inilah mujizat menemukan bentuknya. Bukan sebagai pelanggaran hukum alam, melainkan sebagai pertemuan yang sangat tepat antara waktu, tempat, dan keberanian manusia untuk melangkah. Dan mungkin itulah sebabnya kisah ini bertahan ribuan tahun, bukan karena lautnya, melainkan
karena langkah pertama yang diambil di atas jalan yang belum terlihat. Ketika kitab-kitab samawi menceritakan laut yang terbelah, mereka tidak sibuk menggambarkan air atau mekanisme alam yang bekerja di baliknya. Teks justru tenang, hampir dingin. Al-Quran hanya menyebut bahwa laut diperintah untuk terbelah dan jalan muncul di antara dua massa air seperti dinding yang berdiri di kanan dan kiri. Taurat mencatat malam itu dengan bahasa yang hampir administratif. Angin timur yang bertiup sepanjang malam, air yang tersingkir, dan sebuah jalan yang kering di tengah laut. Tidak ada kepanikan dalam teks. Tidak ada upaya meyakinkan pembaca bahwa ini mustahil. Seolah para penulis tahu bahwa yang perlu dicatat bukan keanehannya, melainkan ketepatan waktunya. Karena di dalam teks, mujizat tidak hadir sebagai pertunjukan, tetapi sebagai jawaban. Jawaban bagi kaum yang terjepit, jawaban bagi doa yang tak lagi punya ruang, dan jawaban bagi keputusan untuk melangkah ketika tak ada jaminan apapun di depan. Menariknya, teks tidak menyebut bahwa laut terbelah lebih dulu. Ia terbelah setelah perintah datang dan setelah langkah diambil. Seakan-akan kitab ingin menyampaikan satu pesan sunyi, bahwa keselamatan seringkali datang bukan saat manusia menunggu tanda, tetapi saat mereka bergerak dalam keyakinan. Dan ketika laut akhirnya kembali menyatu, teks tidak merayakan kehancuran. Ia menutup kisah dengan keheningan, karena yang penting bukan siapa yang tenggelam, melainkan siapa yang berani berjalan ketika jalan itu belum sepenuhnya terlihat. Pada akhirnya, kisah Musa dan laut yang terbelah bukan sekedar cerita tentang air. Ia adalah kisah tentang ambang batas, momen ketika manusia berdiri di antara masa lalu yang menekan dan masa depan yang belum punya bentuk. Kadang peradaban memiliki lautnya sendiri. Kadang ia bernama air, kadang ia bernama kekuasaan, ketakutan, atau ketidakpastian. Dan seperti dalam kisah-kisah kuno itu, laut jarang terbuka ketika manusia menuntut. Ia terbuka ketika manusia bersiap melangkah. Bukan karena mereka tahu apa yang akan terjadi, tetapi karena mereka memilih untuk tidak kembali ke kehidupan yang telah mengikat mereka. Mungkin inilah sebabnya kisah laut yang terbelah muncul di banyak budaya, bukan karena semua peradaban mengalami peristiwa yang sama persis, melainkan karena semua manusia pernah berdiri di titik yang sama, terjepit, ragu, dan kehabisan jalan. Sains membantu kita memahami bagaimana alam bergerak. Agama membantu kita memahami mengapa manusia berani melangkah. Dan di antara keduanya terdapat ruang sunyi, tempat kisah-kisah besar bertahan melampaui zaman. Bukan sebagai jawaban yang selesai, melainkan sebagai sebuah undangan yang terus hidup. Undangan untuk jujur pada akal, setia pada iman, dan rendah hati di hadapan alam yang bekerja dengan caranya sendiri. Karena mungkin laut tidak selalu terbelah di depan mata kita. Namun, setiap kali manusia memilih untuk melangkah tanpa kepastian selain keyakinan, disitulah kisah Musa kembali terjadi. Bukan di laut, melainkan di dalam diri manusia itu sendiri.
Jika kita masih berdiri di sini, maka perjalanan itu belum selesai. Laut mungkin telah kembali, namun gelombang keberanian, doa, dan langkah pertama terus mengalir di antara kita. Setiap peradaban, setiap naskah kuno, setiap kisah yang terpatri di batu, papirus, atau hati manusia adalah sebagai bagian dari satu cerita yang lebih besar. Cerita tentang kita yang pernah berdiri di ambang ketakutan dan memilih untuk melangkah. Bukan karena kita tahu jalan, bukan karena kita mengerti semuanya, tetapi karena keberanian untuk bergerak cukup untuk mengubah dunia, bahkan saat dunia itu sendiri masih tertutup kabut misteri. Dan sekarang, cerita itu tidak lagi hanya milik Musa, Gilgamesh, atau naskah kuno manapun. Ia milik kita. Ia hidup dalam setiap langkah yang kita ambil di antara iman, sains, dan waktu.